Halo teman-teman, semua sahabat-sahabat Urban Dukun, apa kabar? Saya Carmen, saya adalah founder dari Urban Dukun dan terima kasih sudah hadir di Urban Dukun Talk. Hari ini saya bersama sahabat saya, psikolog klinis Tatiana Basuki. Silakan Mbak, halo. Saya Tatiana Basuki, biasa disebut Ana, dan profesi saya adalah psikolog klinis dengan spesialisasi masalah-masalah trauma transgenerasional. Yeay. Hari ini pas banget, sekarang itu kita mau ngomongin tentang apa itu transgenerational trauma. Banyak dari kalian yang bercerita pada kami, aku tuh nggak ngalamin apa-apa, tapi kenapa aku mengalami kecemasan berulang, atau kenapa aku mengalami penyakit mental health yang udah diapa-apain kok nggak ada ujungnya. Aku mengalami cerita yang terus berulang. Aku mengalami penyakit-penyakit yang diturunkan. Bagi teman-teman yang baru hadir di sini, silakan refer, dengerin podcast kami sebelumnya ketika kami bercerita tentang trauma dan apa itu trauma. Karena sekarang yang kita bahas adalah sesuatu yang menjadi expertise-nya Mbak Tatiana, and she is the only one I know di Indonesia yang memiliki expertise transgenerational trauma. Oke, Mbak. Aku sering sekali melihat teman-teman itu rancu antara istilah transgenerational trauma dengan intergenerational trauma. Oke. Ya, memang banyak ya yang bingung apa itu intergenerational, apa yang disebut transgenerational trauma. Kalau yang disebut intergenerational adalah namanya inter berarti di dalam, ya, antar, di dalam. Intergenerational issues itu adalah isu-isu yang terjadi di level orang tua dan anak. Kadang-kadang ada ke kakek neneknya, tapi lebih ke orang tua dan anak. Ya. Bukan relationship kan? Bukan, isu yang terjadi di situ. Berbagai macam isu. Oke. Yang diulangi oleh anak gitu kah? Intergenerational trauma itu adalah trauma yang bersumber dari hubungan dinamika orang tua dan anak, orang tua anak. Oke. Gitu ya. Jadi bukan hanya relationship, ya. Ya of course ujung-ujungnya juga relationship ibu dan orang tua dan anak ya, tapi juga dinamikanya, apa yang terjadi di keluarga itu. Oke. Ya. Nah, kalau transgenerational issues, isu transgenerational itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Lebih luas lagi, bukan hanya dengan isu yang dengan orang tua, tapi juga ada isu juga di level kakek nenek. Mungkin di level di atasnya kakek nenek, orang tuanya kakek nenek. Jadi apa namanya itu? great grandparents gitu ya, apa buyut atau apa namanya? Buyut ya. Mungkin juga di level atasnya lagi. Atas lagi. Jadi intinya adalah kalau transgenerational adalah isu masalah yang terjadi di pohon keluarga secara keseluruhan, yang mungkin bermula dari entah kapan, yang diturunkan. Yang diturunkan. Kalau kita kembali ke definisi trauma itu sendiri, bahwa itu sebuah kejadian besar yang terjadi di luar kita, dan trauma adalah dampak dari kejadian itu di diri kita. Sementara kalau transgenerational, kita nggak ngalamin kejadiannya. Kita tidak mengalami kejadiannya, tapi kita merasakan dampaknya. Oh, itu bisa terjadi. Dampak itu bisa terjadi. Dampak itu bisa dirasakan karena faktor satu biologis. Artinya adalah yang sekarang banyak penemuannya itu adalah penemuan epigenetika. Epigenetika itu adalah bagaimana gen kita mengekspresikan emosi. Nggak ada gen kita nggak berubah. Kalau gen kita berubah terjadi tikus lagi. Jadi gennya sama, tapi ekspresi gennya berubah, gitu ya. Jadi bisa diturunkan karena itu satu. Kedua adalah dampak dari lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa jadi juga keluarga, pola asuh,
perilaku, emosi, sistem keyakinan yang ada di lingkungan kita, termasuk keluarga, juga termasuk budaya. Kalau bangkrut? Nah, kalau orang bangkrut itu dan pasti ada. menimbulkan trauma, trauma itu bisa diturunkan juga. Bukan. Kah? Bukan bangkrutnya yang diturunkan. Bukan bangkrutnya, reaksi. Bukan bangkrutnya yang diturunkan, tapi apa yang menyebabkan orang itu menjadi bangkrut terus-menerus. Oke. Ya, di pohon keluarga itu apa yang menyebabkan dia bangkrut terus-menerus. Bukan bangkrutnya yang diturunin. Oke. Bukan bangkrutnya yang diwariskan, tapi apa yang terjadi di balik kebangkrutan itu. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, perilaku apa yang terjadi di situ. Kayak gitu ya. Juga dengan diwariskan juga dari konteks sosial ya. Konteks sosial itu adalah misalnya perang, ya, terorisme, bencana alam, apalagi banyak gitu ya. Banyak banget sih kalau dari sosial. Ada juga bagaimana dampak dari trauma itu diteruskan juga dari cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang. Bisa orang tua kita, bisa nenek kita, bisa suku kita gitu loh. Isn't that more of bukan beda dengan secondary trauma di mana kita menjadi traumatik karena kita mendengar cerita dari orang tua atau dari orang dampaknya kita. Kan? Ya. Dampaknya, dan itu kan bisa diturunin. Jadi cerita itu adalah trigger atau cerita itu pembawa ekspresi yang berbeda dari genetika kita itu. Beda. Karena banyak ya cerita, banyak kalau kita bicara soal cerita, banyak sekali kasus-kasus banyak di negara lah gitu ya, di seluruh dunia ini yang nggak terselesaikan di misalnya perang gitu ya, perang antara negara ini dan negara ini gitu. Terus si kakek nenek buyut kitanya mengalami perang itu, dia benci sama orang ini gitu, orang dari negara ini. Akhirnya dia cerita ke anaknya bahwa orang-orang dari negara itu mereka adalah gini. Nah, itu terus cerita itu diturunin sehingga kita jadi benci sama negara itu karena kita diceritain. Okay. Padahal kan kita nggak tahu, tapi ada sesuatu yang gue nggak mau pacaran sama orang dari suku itu atau dari negara itu gitu, dan dia nggak tahu kenapa. Meskipun dia nggak dengar ceritanya, bisa jadi. Jadi dampak emosi yang dialami oleh kakek buyutnya gitu, itu yang nyampe sama dia. Disitulah ekspresi genetiknya itu berubah. Menarik banget. Nah, kalau kita mau bahas bagaimana itu perubahannya itu terjadi, bisa ya, tapi kita nggak ke arah sana gitu, karena terlalu ribet nanti. Iya, jadi panjang. Jadi panjang sekali. Tapi intinya ketika kita tumbuh kembang gitu ya, kita menjadi anak, kita memperhatikan orang tua. Sebenarnya yang kita pelajari dari orang tua adalah cara merespon terhadap segala sesuatu. Dan kalau kita berbicara dari konteks transgenerational, ada cara merespon yang kayak udah embedded di dalam diri kita. Betul, karena gini ya, kalau isu transgenerational begini ya, misalnya begini, saya punya klien, sebetulnya banyak cerita, tapi ini saya akan cerita satu. Saya punya klien yang orang bule, perempuan, dia datang dengan kecemasan tinggi. Dia nggak tahu kenapa dia kok cemas gitu ya. Suaminya baik sekali, sangat sayang, sangat atentif. Terus kita telusuri keluarganya. Dia punya adik, perempuan juga. Adiknya itu, hubungan dia dengan adiknya itu baik sekali. Sangat dekat. Bapak ibunya juga. Mereka ada keluarga yang penuh cinta kasih. Ya. Gitu ya. Baik sekali.
saling sayang, saling mendukung. Tapi ini ada suatu kecemasan yang membuat dia tuh sering sesak nafas dan dia nggak tahu kenapa. Karena dia orang bule dan dia tinggal di Jakarta, saya tanya apakah mungkin ada faktor adjustment issue tinggal di Jakarta? Enggak, gitu. Karena dia senang tinggal di Jakarta. Kita telusuri terus gitu ya ke kakeknya. Ternyata kakeknya adalah lahir di zaman perang, zaman Nazi. Oh wow. Yang ibunya super cemas kan, Mm-mm. zaman Belanda itu kan, dan mereka adalah korban dari kekejaman Perang Dunia II. Menarik bahwa kliennya Mbak itu datang ke Mbak karena dia punya sebuah kesadaran ya. Something wrong, bahwa dia punya kecemasan yang menurut dia bukan cemas sehari-hari, bukan juga cemas yang cemas biasa gitu, bukan anxiety biasa kasarnya gitu. Dan dia nggak tahu kecemasannya itu dari mana. Kalau ditelusuri dari keluarga intinya bagus sekali. Karena kecemasan itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, di isu transgenerational itu adalah memang generasi pertama itu bisa siapa aja ya, mengalami sesuatu, perang dunia kedua. Itu kan cemasnya luar biasa. Terus si ibu ini punya bayi lahir yang menjadi kakeknya. Kebayang seperti apa kan kecemasannya ini? Bayi itu lahir dikandung dalam Kondisi kondisi kecemasan. ibu yang sedang cemas banget. Terus pada tahun 46-47 itu kan baru perang dunia itu baru selesai ya. Tapi kan masih negaranya masih kacau ya. Eropa tuh masih kacau balau gitu kan. Nah ini anak nih tumbuh, si kakeknya ini tumbuh dalam kondisi seperti itu yang membuat dia juga cemas kan. Penuh dengan kecemasan seperti itu. Nah, perubahan epigenetika itu kan ya, yang merasakan cucunya, gitu loh. Bukan kakeknya. Oh kakeknya pasti. Gitu. Tapi yang merasakan di dunia modern ini adalah si cucunya, which is klien saya ini. Epigenetik itu kan bagaimana si gen itu bereaksi terhadap lingkungan emosi, lingkungan sekitar, termasuk sisi emosinya. Kalau aku dulu pertama kali terpapar dengan kata epigenetik itu kan kayak jerapah yang tadinya lehernya pendek jadi lehernya panjang gitu kayak gitu, karena dia bereaksi terus-terusan berevolusi. Tapi kalau dan aku belajar dari seseorang yang bernama Bruce Lipton tuh dulu, epigenetik itu satu sel yang kamu diambil dari mana aja, penelitian beliau, dia taruh di sebuah lingkungan sel jantung, sel ini berubah jadi sel jantung. Gitu epigenetika kan? Oke, bisa seperti itu ya, karena bisa seperti itu. So, imagine sel-sel yang tumbuh di kakeknya kliennya Mbak itu yang berada di sebuah environment, kandungan ibunya mungkin penuh kecemasan sehingga dia menghasilkan kortisol yang lebih, dan dia lahir dengan kortisol yang lebih, dan itulah pola awal dia bertahan hidup. Begitukah caranya? Betul. Karena kalau penelitian secara biologis ya, penelitian epigenetik itu juga penelitian adalah cucu dari korban Holocaust, kekejaman Nazi itu, si cucunya ini kortisol levelnya tinggi juga. Jadi mereka punya potensi PTSD juga. Gitu. Oke, hadiah. PTSD itu adalah post traumatic stress disorder ya. Jadi dampak dari peristiwa traumatis bisa menghasilkan PTSD gitu. Jadi si cucu ini level kortisol itu adalah zat kimia di tubuh kita, di otak kita yang keluar ketika kita mengalami stres. Kan ya? Iya. Jadi kasihan banget ya orang-orang ini lahir dengan kortisol level yang tinggi, mau dipokok gimana juga dia nggak tahu ini apa ujung-ujungnya, dan dia kembali. Jadi dia selalu stres dan kecemasannya tinggi. Kembali ke stres awal tanpa trigger mungkin. Tanpa trigger. Gitu. Nah itu salah satu penyebab dari salah satu cara trauma transgenerasional itu diturunkan kayak begitu.
Hebat banget ya kliennya Mbak tuh bisa punya kesadaran bahwa ada sesuatu yang janggal gitu dalam kondisinya dia. Kalau contoh yang dipakai adalah contoh perang, Indonesia juga kan mengalami perang lumayan tapi banyak. kita banyak nggak terproses ya karena ahlinya nggak ada kali, baru saya satu-satunya dan sangat terbatas aku pun juga gitu. Teman-teman, kesadaran kita adalah pintu pertama dari penyembuhan kita. Kesadaran terhadap sebuah pola yang berulang itu adalah pintu pertama dari penyembuhan transgenerational trauma. Gimana Mbak Tatiana? Ya, salah satu indikator apakah kita punya isu transgenerational adalah mengamati pola. Tapi pola itu bukan isunya. Yang menjadi isu adalah ada apa di balik pola itu sehingga kita mengulang peristiwa-peristiwanya. Ada perilaku apa, ada emosi apa yang mendasari. Ada cerita apa, ada kisah apa. Sehingga pola itu terulang. Kisahnya pasti sama, begitu-begitu terus. Ya, misalnya, cowok gitu ya, laki-laki yang kawin cerai 4 kali terus gitu. Terus ternyata bapaknya juga begitu. Ternyata kakeknya juga begitu. Yang dilihat jangan polanya tok gitu, tapi ada apa, peristiwa apa yang membuat para laki-laki ini tidak bisa mempertahankan relationship gitu loh. Mungkin buyutnya punya father issue. Kita nggak tahu. Mungkin ada isu zaman segitu kan zaman perang kali ya, sulit gitu kan ya. Kalau banyak yang saya dapat cerita banyak dari klien saya, kakeknya itu bisa menikah 3-4 kali sehingga si istrinya ini ditinggal dengan 8 anak gitu. Pesan 8 anak ini juga jadi berantakan, si ini jadi kawin cerai terus gitu loh. Ya, jadi bukan polanya, tapi pola adalah indikator, tapi jangan gampang bilang, oh gue ada pola ini, wah gue ada isu transgenerational. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi kita harus lihat apa di balik itu. Ada cerita apa. How to do that? Pohon keluarga. Pohon keluarga. Cek pohon keluarganya. Cek pohon keluarga. Jadi nggak valid dong kalau somebody came to me, ini ceritanya beneran, ada yang datang sama aku dan bilang, kayaknya saya kena isu transgeneration. Penyakit kali. Kena. Terus saya pikir, kena virus. Nggak, kena gitu. Nggak begitu caranya. Kita nggak kena, karena ini bukan virus, bukan bakteri, bukan penyakit ya, tapi adalah kisah, cerita, sejarah pohon keluarga kita yang membuat kita jadi begitu. Mbak Ana, you are the only expert in transgenerational trauma that I know in Indonesia. In Indonesia. What is your last word for this podcast? Oke. Kenalilah sejarah keluarga kita. Karena kita sering sekali mengabaikan itu. Kenalilah kisah dan sejarah keluarga kita, karena disitulah masalah kita itu bisa terselesaikan jika kita bisa mengenali sejarah dan kisah keluarga kita. Itu saja. Teman-teman, trauma yang sedang kalian bawa mungkin kalian dapatkan secara tidak sadar. Tetapi pemulihan kalian bisa kalian lakukan secara sadar. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi.